karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot. Pekerjaannya full di entertainment, dunia selebritis, jobnya semuanya nol. Nah, sampai nol. Ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini saya melihat Sarwenda ini akan kehilangan rumah mewahnya dan hak asuh anak-anaknya kecuali dia melakukan hal ini. Jadi saya merasakan bahwa Ruben Onsu ini sakit hati tentang apa yang Sarwenda kemarin itu lakukan kepadanya. Dan target perawangannya kali ini langsung mengikuti kelanjutan hubungan antara Sarwenda dan kekasih barunya Gio. Secara belak-belakan, Hatgumai meramal bahwa asmara yang kemarin dipamerkan dengan penuh kemewahan itu akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Surapentol, channel yang membahas dan mereaksi berbagai berita serta fenomena yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Di video kali ini kita akan membahas sosok Sarwenda, Ruben Onsu, Gio, dan juga ramalan yang disampaikan oleh Hatgumai yang kembali viral di berbagai platform. Benarkah semua ramalan yang ramai dibicarakan netizen itu memang mengarah kepada kasus yang sedang terjadi? Atau justru hanya sekadar cocok logi yang kemudian berkembang menjadi opini publik? Yang menarik di akhir pembahasan justru muncul fakta yang membuat arah cerita berubah cukup drastis. Ternyata ada perkembangan terbaru yang membuat banyak orang kembali mempertanyakan narasi yang sudah telanjur viral. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Gue juga gak butuh duit lu anjing. Ngapain ngarepin duit dari orang ya kan? Hukum tak bertuai bekerja di dunia nyata. Ketika seseorang tega menyia-nyiakan ketulusan, pengorbanan, dan tanggung jawab besar dari seorang pria seperti Ruben Onsu demi mengejar kesenangan sesaat bersama orang baru, maka akhir ceritanya seringkali berakhir tragis. Sarwenda diramal akan menghadapi kenyataan pahit, di mana dia ditinggalkan oleh pria yang kemarin dia bela habis-habisan di depan publik. Ramalan Hatgumai kali ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Hatgumai menyebut bisa Sarwenda sudah tidak punya apa-apa lagi, sosok Gio akan langsung angkat kaki dan meninggalkannya sendirian tanpa belas kasihan. Hatgumai melihat adanya kemunduran finansial yang sangat drastis dalam waktu dekat. Brand-brand besar yang dulunya mengantri untuk bekerja sama, kini dikabarkan mulai mengambil jarak karena takut citra produk mereka ikut terseret menjadi toksik. Bisnis pribadi yang selama ini menopang gaya hidup mewahnya terancam sepi pembeli akibat gelombang boikot massal dari netizen. Tanpa adanya pelindungan finansial dan nama besar Ruben Onsu di belakangnya, Sarwenda baru akan menyadari bahwa mempertahankan kekayaan di tengah badai hukum dan kebencian publik itu adalah hal yang mustahil. Bahwa ketika tabungan mulai menipis, ketika aset-aset mungkin harus tersita atau terjual demi menyelesaikan urusan hukum, dan ketika tuntutan hukum semakin menjerat, disitulah Gio akan mulai mempercerai. Gio diprediksi akan mencari 1001 alasan untuk menjauh, memutus komunikasi, hingga akhirnya benar-benar menghilang dari kehidupan Sarwenda. Sarwenda setelah jatuh tertimpa tangga setelah dihujat netizen, kehilangan miliaran rupiah, kemudian ditinggalkan sang CEO cintanya Gio. Saja apakah Sarwenda yang hujatannya belum berakhir hingga saat ini pada akhirnya ditinggalkan oleh kekasihnya Gio, karena mau tidak mau hujatan ini pasti akan merembet pula kepada karir dan juga produk yang dimiliki oleh Gio. Akankah Gio lebih memilih cinta ataukah harta? Pertanyakan, kisah cinta di antara mereka berdua ini beneran atau sebenarnya adalah dua orang yang memang merencanakan sebuah cerita agar ya ini cerita yang disukai masyarakat dan terus kemudian mereka menunjukkan image yang demikian. Tapi kembali lagi, kita melihat dua orang ini adalah dua orang yang memang mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka tunjukkan kepada netizen. Bukan. Saya melihat Sarwenda ini akan kehilangan rumah mewahnya dan hak asuh anak-anaknya kecuali dia melakukan hal ini. Jadi saya merasakan bahwa Ruben Onsu ini sakit hati tentang apa yang Sarwenda kemarin itu lakukan kepadanya dan bagaimana seakan-akan Gio ini itu menggantikan posisinya. Dan saya pikir saya pun kalau di posisi Ruben juga pasti akan sakit hati ya. Jadi saya merasakan hal itu dan Ruben sepertinya ingin memberikan sebuah hukuman.
Tetapi kalau saya lihat dari bagaimana dari memposting dan juga memberikan hal-hal yang memang ya kita tahu ini sesuatu yang seharusnya nggak usah terjadi ya. Tapi bahkan untuk yang kasus mie itu kan terjadinya di Desember. Itu acara 12-12. Nah, kita tahu bahwa ini semua hanya akan berakhir jika Sarwenda secara berani meminta maaf di depan umum kepada Ruben Onsu. Ruben akan melunak dan bisa saja apa yang terjadi ke depannya ini tidak akan terlalu merugikan Sarwenda atau Wendata. Jika Sarwenda mendengarkan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Wenda sebaiknya masuk ke dalam kamar, berdoa dan pikirkan untuk diri sendiri, tutup telinga dari orang-orang di sekitar. Karena bisa saja nantinya yang akan menanggung semua ini jika ternyata langkah kamu salah, itu adalah kamu sendiri. Orang-orang sekitar ini mungkin saja, bukan artinya mereka menjerumuskan ya, tapi mereka ini kan memiliki juga perasaan yang mungkin dipendam juga ya terhadap Ruben Onsu ya. Dan ini bisa saja disampaikan dan mempengaruhi pengambilan keputusan Wenda yang akan menjadi hal-hal yang jadi kurang baik ke depannya. Maka sebaiknya dia di sini harus berkontemplasi, berbicara kepada dirinya. Dan syukur-syukur kalau bisa mencarikan seorang ahli strategis atau bisa menentukan langkah berikutnya, mengambil langkah untuk meminta maaf kepada Ruben Onsu atas apa. Di saat publik masih dibuat geram dengan polemik dugaan penyalahgunaan dana anak, hingga laporan polisi dari pihak Ruben Onsu, anak indigo sekaligus peramal kondang Hat Gumai kembali menggebrak Jagadmaya dengan sebuah penerawangan masa depan yang sangat tragis sekaligus mengerikan. Target perawangannya kali ini langsung menguliti kelanjutan hubungan antara Sarwenda dan kekasih barunya Gio. Secara belak-belakan, Hat Gumai meramal bahwa asmara yang kemarin dipamerkan dengan penuh kemewahan itu akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Karena karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, jobnya semuanya nol. Nah, sampai nol. Ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri. Sarwenda diprediksi bakal jatuh miskin akibat rentetan boikot, karir yang hancur, serta hantaman kasus hukum. Dan yang paling menyakitkan, Hat Gumai menyebut bisa Sarwenda sudah tidak punya apa-apa lagi, sosok Gio akan langsung angkat kaki dan meninggalkannya sendirian tanpa belas kasihan. Benarkah ramalan ini akan menjadi kenyataan pahit? Mari kita bedah secara tuntas. Ya, poin pertama dari ramalan Hat Gumai yang sangat mengejutkan ini, fase di mana Sarwenda diramal akan jatuh miskin. Bagi seorang public figure, modal utama mereka adalah nama baik dan simpati dari masyarakat. Namun sejak polemik dan Ruben Onsu mencuat ke permukaan, mulai dari laporan hukum sebut Tancong, dugaan foya-foya menggunakan uang jutaan anak sebesar 200 juta, hingga sanksi sosial netizen Indonesia, benteng pertahanan bisnis Sarwenda diramal mulai retak di berbagai sisi. Besti, nggak boleh kayak gitu dong. Kurangin ngeluhnya, banyakin bersyukurnya. Lu mah masih mending 200 juta buat sebulan. Di luar sana malah 200 ribu buat seminggu. Kurang bersyukur. Kalau dari kasih hati jangan minta jantung, bibir sampai menyen-menyen. Bersyukur dong dikit, mikir kids. Jangan gitu ya lain kali. Hat Gumai melihat adanya kemunduran finansial yang sangat drastis dalam waktu dekat. Brand-brand besar yang dulunya mengantri untuk bekerja sama, kini dikabarkan mulai mengambil jarak karena takut citra produk mereka ikut terseret menjadi toksik. Bisnis pribadi yang sama ini menopang gaya hidup mewahnya terancam sepi pembeli akibat gelombang boikot massal dari netizen. Ngata-ngatain nama ini semua, I know who you are, I know your background. Jadi nggak usah ya mulut-mulut dan lain-lain. Gua bakal kupas. Liburan mau kemana Mbak? Gunung Kawi. Liburan mau kemana Kak? Liburan mau kemana? Liburan mau kemana? Tadi persugihan. Liburan mau kemana Wi? Liburan mau kemana? Mau Gunung Kawi. Oke. Kalian butuhnya apa? Duit. Gue juga gak butuh duit lo anjing. Ngapain ngarepin duit dari orang ya kan? Berani-berani ya kayak begini. Saya ngasih uang ke Sarwenda berapa sih per bulan? Lumayan, Neng. Karena tapi memang itu keperluan dari orang-orang rumah yang ibu rumah tangga bayarin. Setelah mendapat kritik pedas dari Hotman Paris, Sarwenda dan Gio akhir-akhir ini jarang terlihat live streaming. Tidak hanya sindiran dari Bang Hotman Paris, netizen pun sampai angkat bicara soal Gio yang katanya CEO tapi masih menumpang di rumah milik Ruben Onsu. Kamu tidak malu, Gio? Kamu numpang di rumah mantan suami orang? Apakah kamu tidak malu, Gio? Kamu tidur di rumah mantan suami orang. Dan semua yang nyicil itu Bang Ruben. Kamu harus sadar diri, Gio. Enggak semua kalian diam. Aku nggak mau dengar siapapun. Aku pokoknya mau ngasih tahu si Gio Hemong. Pokoknya Gio Hemong harus keluar dari rumah Bang Beben Cicil. Karena itu buat anak-anak. Itu buat mantan istri. Bukan buat lo, Gio.
Tidak hanya berhenti di situ, masalah kembali menyoroti keluarga Sarwendah. Diketahui adik Sarwendah yang bernama Wendy Low ini menantang netizen untuk memboikot dirinya. Ia berkata juga bahwa rezeki bukan dari netizen. Oke, kalau ada yang tumbang nggak? Tumbang tuh artinya jatuh lah dia posisinya yang tadinya mungkin namanya besar, akhirnya karena apa kredibilitasnya jatuh tuh gitu ya. Ada yang tumbang nggak? Untuk selebritis yang tumbang karena karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, pekerjaannya full di entertainment, dunia selebritis, jobnya semuanya nol. Nah, sampai hilang, ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini Badai cancel culture ini berawal dari potongan video siaran langsung yang viral, di mana Sarwendah terlihat emosional menanggapi komentar warganet. Di luar dugaan, ia melontarkan umpatan kasar dan kalimat yang dinilai menyindir nominal uang nafkah anak sebesar 200 juta rupiah dari sang mantan suami Ruben Onsu. Ucapan sinis seperti, "Apa sih 200 juta?" seketika memicu kemarahan publik. Netizen menilai tindakan tersebut sangat tidak bijak dan meremehkan perjuangan seorang ayah. Dampaknya luar biasa fatal. Gerakan boikot massal langsung diserukan netizen pada produk-produk yang dipromosikan oleh Sarwendah. Merasa posisinya terdesak dan bisnisnya terancam hancur, Sarwendah akhirnya muncul mengunggah video klarifikasi dan permohonan maaf berdurasi hampir 3 menit di Instagram. Dalam video tersebut, ia mengakui kesalahannya, menyadari kegaduhan yang dibuatnya, dan meminta maaf kepada pihak-pihak dan manajemen brand yang ikut terdampak akibat kelakuannya. Saya CEO. CEO ayam. Lagi rame masalahnya Ruben sama Sarwendah. Orang-orang pada nanyain komentar gua. Salah lah. Gua kagak ikut-ikutan bertanya komentar gue. Kok nggak mau undang Ci Sarwendah? Terus di bawahnya, jangan undang. Kok jangan undang? Kalian ini sibuk banget sih masalah begituan. Bang, 200 juta cukup gak sebulan? Cukup banget lah. Tanggapan karyawan Ciwen yang mengolok-olok Ruben gimana, Kak? Nyantai ke gua. Gua mau mencampuri apa yang bukan urusan gua. Kenapa sih pada bilang 200 juta apa? Oh. Tuh nggak usah ikut-ikutan. Aku bener-bener. Ngomong lah. Latihan nge-live. Nggak mau. Latihan public speaking. Ayo beli. Dijual. Sini kamu yang. Aku review. Katanya latihan. Dijual. Ini. Saya CEO. CEO ayam. Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Netizen justru menilai permohonan maaf tersebut terkesan tidak tulus dan murni hanya taktik kepanikan demi menyelamatkan diri dari sanksi sosial. Bukti konkretnya, pengosongan bio Instagram dari nama-nama brand besar disinyalir netizen sebagai tanda bahwa beberapa manajemen produk telah mengambil langkah tegas untuk memutus kontrak atau menangguhkan kerjasama demi melindungi omset mereka dari amukan boikot publik. Nah, kontras pemandangan yang sangat bertolak belakang justru terjadi pada sang mantan suami Ruben Onsu. Di saat kubu sebelah panik dan kehilangan panggung, karir komersial Ruben Onsu justru melesat terbang tinggi ke angkasa. Baru-baru ini, Ruben mengadakan sesi live shopping di akun TikTok pribadinya. Dan apa yang terjadi? Sesi live tersebut langsung diserbu ratusan ribu netizen hingga dinobatkan menjadi live peringkat nomor 1 di TikTok. Sarwendah, kalau kata gue mah lu mendingan balik lagi deh pakai dasteran, tapi duit ngalir gitu, tercukupi, nggak keluar rumah juga tercukupi, daripada kayak terlihat sibuk tapi terkesannya kejar target gitu. Ya syukur-syukur sih bener ya omongan lu dapat 200 juta setengah jam, tapi masa enggak?
Kalau lu bilang setengah jam dapat 200 juta, terus ngapain lu ributin transferan Ruben? Harusnya nggak perlu. Netizen secara massal berbondong-bondong meramaikan keranjang kuning belanjaan Ruben sembari memberikan pesan-pesan dukungan yang menyentuh hati. Publik menilai Ruben adalah sosok ayah bekerja keras yang sangat tulus mencari nafkah tanpa banyak drama di media sosial. Fenomena jomplangnya nasib inilah yang membuat netizen langsung kembali beramai-ramai mencocokkannya dengan video ucapan Hart Gumai yang sedang viral di TikTok. Netizen menilai ucapan Hart Gumai soal kehancuran karir akibat perilaku sendiri seolah menemukan contoh nyatanya pada kasus yang menimpa Sarwenda saat ini. Namun, disinilah fakta mengejutkan yang sebenarnya wajib kalian ketahui teman Twins. Jika kita telusuri lebih dalam sampai ke akar-akarnya, video ramalan Hart Gumai yang beredar luas di media sosial tersebut ternyata merupakan potongan video lama yang sengaja dipelintir dan digoreng oleh oknum netizen demi kepentingan cacok logi. Fakta aslinya, saat berbicara di podcast Denny Sumargo, Hart Gumai sama sekali tidak memfokuskan ramalannya pada sosok wanita, tidak menyebut inisial, apalagi menyebut nama Sarwenda secara langsung. Beliau hanya memberikan peringatan yang bersifat umum untuk seluruh artis di Indonesia agar berhati-hati dengan tabiatnya. Jadi, narasi mengenai pembuktian ramalan Hart Gumai yang ditujukan khusus untuk Sarwenda ini murni hanyalah strategi cocok logi dan spekulasi liar dari netizen. Hingga saat ini, belum ada rilis resmi dari pihak manajemen brand terkait alasan pasti dihapusnya nama mereka dari bio sang artis. Namun satu hal yang pasti, badai boykot ini telah memberikan pelajaran berharga bahwa sebuah ego dan ketidakhati-hatian dalam bertutur kata bisa dengan mudah membalikan nasib seseorang menjadi kenyataan yang sangat pahit. Begitulah pembahasan kali ini. Ramalan tetaplah ramalan. Benar atau tidak, hanyalah waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, setiap tindakan pasti membawa konsekuensi dan setiap orang punya kesempatan untuk berubah menjadi baik. Menurut kalian, apakah prediksi Hart Gumai ini akan benar terjadi atau justru meleset? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai pembahasan kali ini. Kalau kita merangkum seluruh peristiwa yang sudah kita saksikan, inti persoalannya sebenarnya bukan hanya soal ramalan yang dikaitkan dengan seseorang. Yang lebih besar adalah bagaimana sebuah peristiwa dapat berkembang begitu cepat di media sosial hingga memunculkan berbagai opini, asumsi, bahkan spekulasi yang akhirnya dipercaya banyak orang. Dalam situasi seperti ini, seringkali masyarakat lebih mudah terpancing oleh narasi yang menarik daripada meluangkan waktu untuk mencari informasi secara utuh. Video yang kita saksikan juga menunjukkan bahwa sebuah potongan pernyataan dapat berubah makna ketika dilepaskan dari konteks aslinya. Apa yang awalnya merupakan pernyataan umum bisa dianggap sebagai ramalan yang secara khusus ditujukan kepada seseorang. Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Selain itu, kita juga belajar bahwa setiap orang, terutama figur publik, perlu berhati-hati dalam bertindak maupun berbicara. Di era digital seperti sekarang, satu ucapan saja dapat direkam, dipotong, disebarkan, lalu ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Dampaknya bukan hanya terhadap citra pribadi, tetapi juga bisa memengaruhi pekerjaan, hubungan profesional, hingga orang-orang di sekitarnya. Namun di sisi lain, kita sebagai penonton juga memiliki tanggung jawab yang sama besarnya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya hanya karena ingin menjadi yang pertama membagikannya. Sebelum mempercayai sebuah berita, biasakan untuk mencari sumber yang lengkap, membandingkan berbagai informasi, dan memahami konteksnya. Dengan begitu, kita tidak mudah terjebak dalam opini yang belum tentu sesuai dengan fakta. Dari pembahasan ini juga ada pelajaran tentang pentingnya menjaga sikap rendah hati. Ketika seseorang sedang berada di atas, jangan sampai merasa kebal terhadap kritik. Sebaliknya, ketika sedang menghadapi masalah,
Jangan mudah menyerah karena setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit. Kehidupan selalu berjalan dinamis. Hari ini seseorang bisa dipuji, besok bisa dikritik. Hari ini seseorang bisa mengalami kesulitan, tetapi bukan berarti masa depannya akan selalu seperti itu. Ajaran moral yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum berbicara, bertindaklah dengan bijaksana, dan jangan mudah terpancing emosi. Sikap saling menghormati, menjaga etika, serta menghargai orang lain akan selalu menjadi bekal yang baik dalam kehidupan, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Kita mungkin hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang terlihat di media sosial, sedangkan kenyataan yang sebenarnya bisa jauh lebih kompleks. Memberikan kritik tentu boleh, tetapi hendaknya dilakukan secara santun, proporsional, dan tidak berubah menjadi kebencian ataupun perundungan. Terakhir, mari kita jadikan setiap peristiwa yang ramai diperbincangkan sebagai bahan pembelajaran, bukan sekadar hiburan. Ambillah sisi positifnya, tinggalkan hal-hal yang dapat memecah belah dan biasakan untuk selalu berpikir kritis sebelum membentuk opini. Dengan begitu, media sosial dapat menjadi tempat untuk bertukar informasi dan belajar bersama, bukan sekadar ruang untuk menyebarkan prasangka. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Apapun pendapat kita terhadap tokoh yang sedang menjadi sorotan, mari tetap menjunjung tinggi rasa hormat, mengedepankan fakta daripada spekulasi, dan selalu mengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik.